Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Kapiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait job sheet, instalasi, dan konfigurasi jaringan VLAN yang telah saya dan rekan-rekan saya lakukan. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran ini, yaitu melaksanakan pembelajaran dan praktik terhadap teori tentang VLAN. Belajar merealisasikan sebuah teori menjadi sebuah jaringan konkret, menjelaskan prosedur konfigurasi VLAN di Mikrotik, mempelajari kesalahan dalam konfigurasi dan memperbaikinya atau diagnosis, dan bisa menerapkan VLAN dalam dunia nyata. Pendahuluan. Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang didirikan di Latvia pada tahun 1996. Mikrotik terkenal karena produk-produk perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang berkualitas tinggi, terutama dalam manajemen dan pengaturan jaringan. Perangkat-perangkat dari Mikrotik ini banyak digunakan di berbagai lingkungan, mulai dari rumah hingga bisnis kecil dan besar, serta sebagai penyedia layanan internet. RouterOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Mikrotik untuk perangkat router dan memiliki fitur yang kaya. Dengan RouterOS, pengguna dapat mengkonfigurasi berbagai fungsi jaringan seperti routing, firewall, VPN, bandwidth management, dan wireless access, yang menjadikannya alat yang sangat fleksibel untuk manajemen jaringan. Mikrotik juga menyediakan dukungan penuh untuk konfigurasi VLAN melalui router OS, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengatur dan mengelola VLAN pada jaringan. Pelaksanaan praktek VLAN. Untuk alat, di sini ada router Mikrotik RB750, yang kedua ada switch manageable Mikrotik RB260GS sebagai pembagi VLAN, dan yang ketiga ada PC sebagai remote. Dan untuk bahannya ada kabel UTP dan juga konektor RJ45. Perencanaan pada switch manageable. Untuk port 1, VLAN ID-nya adalah VLAN 10 dan VLAN 20 dengan VLAN name siswa dan guru. Tipe portnya adalah take. Source-nya dari Ether 2 router dan destination-nya ke switch manageable port 1. Keterangannya adalah trunking. Untuk port 2 dan 3, VLAN ID-nya adalah VLAN 10 dengan VLAN name siswa. Portnya akses, source-nya Ether 2 router, destination-nya ke switch manageable port 2 dan port 3. Keterangannya adalah sebagai DHCP client. Dan untuk port 4, VLAN ID-nya adalah VLAN 20 dengan name guru. Tipe portnya adalah akses, source-nya dari router Ether 2, dan destination-nya ke switch manageable port 4 dengan keterangan static client. Berikut adalah topologi yang kami gunakan. Untuk Ether 1 pada router, kami gunakan sebagai ISP dengan IP 180.192.x.100-X/24. IP yang kami gunakan yaitu 180.192.1.101/24. Untuk Ether 2, kita trunking ke port 1. Dan untuk port 2 dan 3, kami gunakan sebagai VLAN 10 dengan name siswa dengan IP networknya yaitu 192.168.x.1/24. Dan IP yang kami gunakan yaitu 192.168.9.1/24. Dan pada port 4 kami gunakan sebagai VLAN 20 dengan name guru dengan IP networknya 192.168.x.1/24. Dan IP yang kami gunakan 192.168.11.1/24. Berikut adalah tahap pengerjaan. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu hubungkan kabel UTP ke router Mikrotik RB750. Setelah itu, masuk ke aplikasi Winbox dan masuk menggunakan MAC address. Dilanjutkan dengan konfigurasi berikut. Langkah pertama, mengubah identity sesuai dengan kebutuhan. Konfigurasinya adalah System Identity Set Name. Di sini kami mengisi kelompok 3. Selanjutnya, merubah interface dengan nama ISP dan VLAN. Dengan konfigurasi INT set Ether 1 name ISP. Ether 1 di sini adalah sebagai arah interface yang akan kita rubah dengan nama ISP ataupun VLAN. Dan untuk melihat tampilan interface-nya,
kita bisa mengetikkan int print atau int pr. Selanjutnya adalah menambahkan IP address untuk ISP dengan network 180.192.1.1.1/24. Konfigurasinya adalah IP, add address, lalu isi network yang tadi, dan interface-nya atau INT-nya adalah ISP. Untuk melihat tampilan IP address-nya, ketik IP add pr atau print. Berikutnya adalah konfigurasi DHCP client untuk mendapatkan IP address. Konfigurasinya ikuti seperti di gambar, yaitu IP DHCP strip C add int VLAN. Lalu lihat tampilan interface-nya dengan IP DHCP strip C PR print. Dan untuk mengaktifkan interface tersebut, kita ketik konfigurasinya IP DHCP strip C enable atau enable. Dan kita pilih 0 atau nomor dari interface VLAN tersebut. Lalu kita ketik IP DHCP strip C print lagi. Dan di sini terlihat bahwa interface VLAN sudah aktif. Lalu tambahkan interface VLAN serta menambah VLAN ID dan nama VLAN pada Ether 2. Dengan konfigurasi int VLAN add, VLAN ID-nya berapa? Di sini ada 10 dan 20. Name-nya juga apa? Siswa dan guru. Dan untuk interface-nya adalah VLAN. Setelah itu kita ketik int VLAN print. Dan sudah ada interface VLAN-nya. Setelah itu, tambahkan IP address pada VLAN yang telah dibuat. Dengan konfigurasi seperti sebelumnya, yaitu IP add address atau add juga. Ketik IP yang kita sudah gunakan untuk interface siswa dan guru. Setelah itu kita ketik IP add print. Dan berikut adalah tampilan interface yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah konfigurasi untuk DHCP server pada Ether 2, name siswa. Dengan konfigurasi IP DHCP strip S setup. Dan di sini akan terisi otomatis dan kita hanya perlu nyetingnya sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu men-setting IP root atau gateway-nya seperti pada gambar berikut. Dilanjut dengan konfigurasi firewall NAT. Dengan konfigurasi IV firewall NAT add chain scrNAT, action-nya masquerade, out interface-nya adalah ISP. Lalu ketik IP firewall NAT PR. Lalu konfigurasi dan tambahkan DNS dengan konfigurasi IP DNS set allow strip remote strip request sama dengan yes. Serversnya adalah DNS Google atau 8.8.8.8. Konfigurasi pada switch. Pertama-tama, ubah IP PC remote agar satu network dengan IP default dari switch, yaitu 192.168.88.1 untuk default dari switch. Setelah itu, masuk ke browser dengan memasukkan IP default dari switch. Login dengan memasukkan username admin tanpa password. Tampilannya akan seperti ini, lalu dilanjutkan dengan men-setting jalur VLAN seperti berikut. Pada port 1, yaitu only tagged, dan untuk sisanya only untagged. Dan default VLAN ID dari port 1 itu 1, port 2 dan port 3 VLAN ID-nya 10, dan port 4 VLAN ID-nya 20. Port 5 tidak dipakai. Dan untuk VLAN header-nya pada port 1 pilih add if missing, dan untuk sisanya leave as is. Lalu kita masuk ke menu VLANs dan hanya satu port saja yang lalu kita masuk ke menu VLANs dan hanya atur port satunya saja, dan sisanya disamakan seperti pada menu VLAN. Atur add if missing hanya pada port 1. Pengujian.
Pertama-tama hubungkan laptop klien ke port 2 switch RB260GS. Hasil pengujian pertama adalah IP yang didapat dari DHCP. Dapat dilihat bahwa IP yang didapat adalah 192.168.9.253. Berikutnya adalah hasil ping. Di sini dapat terlihat bahwa semuanya sudah terhubung. Dan berikut adalah hasil saat sudah terhubung dengan internet. Kesimpulan, pada praktik kali ini saya dan rekan-rekan saya menjadi lebih memahami mengenai jaringan VLAN. Meskipun sebelumnya ada sedikit masalah di mana pada VLAN 10 mengalami kesulitan untuk terhubung dengan internet karena VLAN 10 ini menggunakan IP DHCP, sehingga kami harus menelaah masalah dari segi konfigurasinya. Sedangkan untuk VLAN 20 tidak memiliki kendala dikarenakan menggunakan IP statik. Terlepas dari itu semua, kami berhasil menyelesaikan praktek jaringan VLAN ini dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.